Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terambil di dalam Rut pasal 4 pada ayat 1 sampai dengan ayat 17. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang membawa kami di hari ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya yang sudah memberkati, menyertai, melindungi sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan kami saat ini hendak membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, pada ayat 14 dikatakan begini saudara ya. Di ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Saudara perhatikan kalimat ini. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Saudara, jika kita membaca kitab Rut, kita akan menemukan salah satu tokoh sentral yang olehnya kehidupan Rut dimuliakan dan terangkat dari keterpurukan. Dia adalah Boas, namanya Boas, anak Salmon, yang merupakan sanak dari keluarga Elimelek, mendiang suami Naomi. Kita tahu Naomi punya suami namanya Elimelek. Adapun nama Boas memiliki arti padanya ada kekuatan. Jadi saudara kalau punya anak ya, atau mau punya cucu, mau lahir, kalau laki-laki beri nama dia Boas. Haleluya. Karena artinya padanya ada kekuatan. Jadi Boas itu artinya padanya ada kekuatan. Dan terbukti saudara, di dalam diri Boas ada kekuatan yang luar biasa. Ia memiliki kekayaan yang melimpah, terpandang, dan sangat berpengaruh di negerinya. Dengan keberadaannya ini, sesungguhnya Boas punya banyak alasan untuk menjadi sombong dan bertindak semena-mena terhadap orang lain. Karena dia kaya, dia berpengaruh, iya kan? Dia bisa saja menjadi seorang yang sombong, berlaku arogan, atau mungkin berlaku kasar. Namun saudaraku yang kekasih, Boas bukanlah sosok yang demikian. Meski menjadi orang besar, ia tetap memiliki kepribadian yang baik, sederhana, rendah hati, dan punya kepedulian terhadap orang lain yang hidup dalam penderitaan. Nah, ini yang paling penting. Dia tidak segan-segannya terjun langsung ke ladang dan memberi salam kepada pekerjanya. Kalau saudara baca di Rut pasalnya yang kedua, Rut pasalnya yang kedua pada ayat 4, di sana dikatakan begini, lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Saudara, dia menyapa pekerja-pekerjanya, Tuhan kiranya menyertai kamu. Kalau saudara baca di Rut pasal 2 ayat 14, ketika sudah waktu malam berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Jadi apa saudara? Dia makan bersama dengan pekerja-pekerjanya. Dan juga di Rut pasalnya yang ketiga ayat 7, kita lihat di sana dikatakan begini saudara. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Jadi saudaraku yang kekasih, dia juga tidak malu untuk tidur di tempat pengirikan. Di ladang inilah kemudian
Tuhan mempertemukan Boas dengan Rut yang sedang memungut berkas gandum. Maka ia pun menaruh belas kasihnya kepada Rut dengan memerintahkan para pekerjanya untuk sengaja menjatuhkan sedikit demi sedikit dari setiap jelai yang mereka tuai. Supaya apa? Supaya Rut dapat memungut banyak. Mengapa? Sebab Boas sudah mendengar kesetiaan yang ditunjukkan Rut terhadap mertuanya, yaitu Naomi, yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Kita tahu saudara bahwa Naomi ini memiliki, Naomi punya suami Elimelek. Mereka ini memiliki dua anak, yaitu Mahlon dan Kilion, ya kan? Nah, ketika mereka ada kelaparan di Bethlehem, maka keluarga ini yaitu Elimelek, Naomi dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion, mereka ini menyingkir ke daerah Moab. Nah saudara, Mahlon dan Kilion ini menikahi orang Moab, yaitu Orpa dan yang kedua bernama Rut. Nah dalam kisah selanjutnya Elimelek meninggal dan Mahlon sama Kilion ini meninggal juga saudara ya. Nah waktu Naomi mau pulang ke Bethlehem, karena di Bethlehem Tuhan sudah memulihkan kelaparan di sana ya, maka saudara yang mengikut Naomi adalah Rut. Karena Orpa memilih untuk kembali ke kotanya, dia tidak mengikuti Naomi untuk pulang ke Bethlehem. Nah saudara, jadi Boas sudah mendengar kesetiaan yang ditunjukkan Rut terhadap mertuanya yaitu Naomi, yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Melihat kebaikan Boas ini, Naomi menyarankan agar Rut mau jika diperistri oleh Boas. Karena itu ia kemudian diperintahkan untuk diam-diam tidur di dekat kaki Boas. Singkat cerita saudara, Boas kemudian bersedia menebus dan menjadikan Rut sebagai istrinya dengan tujuan menyelamatkan Rut dan juga menegakkan nama keluarga Naomi di atas milik pusakanya. Itu tertulis di dalam Rut pasalnya yang keempat. Kalau kita baca secara keseluruhan pada ayat 10 dikatakan begini saudara, juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Jadi Rut ini adalah janda dari Mahlon. Jadi Elimelek dan Naomi memiliki anak Mahlon dan Kilion. Mahlon menikahi Rut dan Kilion menikah dengan Orpa. Ya jelas ya saudara ya. Nah jadi saudaraku yang kekasih, Boas telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa. Kekayaan yang dimiliki tidak sepenuhnya ia nikmati untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk memberkati orang lain. Nah saudaraku yang kekasih, melalui garis keturunan Boas ini lahirlah Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat. Yesus adalah keturunan Daud dan Daud adalah cicit Boas. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Kita lihat bahwa kehidupan Boas yang diberkati tapi juga hidup sederhana dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak sombong, dia tidak semena-mena terhadap orang lain. Dia memperlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan dia. Karena dia tahu bahwa apapun status sosial seseorang di hadapan Tuhan itu sama. Nah saudaraku yang kekasih, mari kita meneladani seorang Boas yang mau berbagi dengan orang lain. Dalam hal ini Rut. Nah saudara, kita belajar dari seorang Boas yang arti namanya padanya ada kekuatan. Amin.
Biarlah kita juga menjadi Boas-Boas masa kini, menjadi kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa memberikan penghiburan, kita memberikan kata-kata yang menguatkan orang lain. Ya, kata-kata yang membangkitkan semangat orang yang mendengar. Amin. Mungkin kita tidak sekaya Boas dalam hal materi, tapi mungkin saudara memiliki talenta untuk bisa menjadi seseorang yang membangkitkan semangat orang lain. Amin. Karena itu saudara, Tuhan pakai kita semua dengan apa yang ada pada kita. Yang paling penting adalah kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang Boas yang memberi teladan hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Bahwa berkat kelimpahan yang dia miliki, dia tidak nikmati untuk diri sendiri, tapi juga dia mau berbagi dengan orang lain. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat dengan apa yang kami miliki. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Tuhan memberi semangat, kekuatan kepada mereka hari ini dalam tugas kerja mereka. Ada perlindungan, ada berkat, ada sukses, ada keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada